Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim thumma awratnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia rahmat serta hidayah bagi kita semua. Alhamdulillah, hidayah iman, Islam, hidayah bisa bersama-sama belajar, khususnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan ridho, syafaat, karunia dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada yang membawa Al-Quran itu sendiri sebagai muballigh yang menyampaikan risalah, yaitu risalah Al-Quran kepada kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, pengikutnya, sampai kepada kita pelaku umatnya, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai orang-orang yang senantiasa berada di jalan yang benar, berada di jalan yang meniti tangga di bawah naungan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada HMI, ada Ustaz Ammar, ya, ada Ustaz Zaki dan teman-teman yang lain, dan juga para hadirin atas kesempatannya bisa bersilaturahmi, bertatap muka walaupun secara online. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi perekat ukhuwah di antara kita semua, baik itu yang ada di Indonesia, yang di Maroko, yang di Mesir, ya, yang di Malaysia, dan dimanapun kita berada. Ini menjadi sebuah hal yang positif banget, khususnya untuk HNI, di mana program seperti ini memang program positif, perlu kita dukung, perlu kita kembangkan, dan kita tingkatkan tentunya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya diberikan sebuah tema, yaitu menghafal Al-Quran itu manfaatnya seperti apa, untuk apa, seperti itu ya. Jadi temanya unik, berbentuk pertanyaan. Sebelum masuk ke sana, mohon maaf saya tadi izin kepada Ustadz Zaki karena ada miskomunikasi. Jadi saya kemarin tidak membuat slide untuk di Zoom ya, jadi tidak saya buatkan. Saya kira memang biasa tidak seperti itu. Kalau di tempat-tempat yang lain biasanya ada minta, kalau boleh minta slide untuk PowerPoint. Nah, tadi kemarin saya juga tidak ingat dan tidak mengingatkan ya, itu miskomunikasi, mohon dimaafkan. Nah, tapi insya Allah kita hari ini akan sedikit berbincang, lebih tepatnya ya. Kalau belajar mas, saya masih belajar juga sama. Artinya saya banyak kekurangan, kekhilafan, yang mungkin teman-teman semuanya lebih dari saya. Artinya kita sama-sama belajar. Ada hal yang positif yang diambil dari saya, silahkan. Kalaupun ada kurang dalam diri saya khususnya, itulah kekurangan saya. Jadi sebelum kita mulai, saya mohon maaf kepada Ustadz Zaki, Ustadz Ammar, dan teman-teman yang lain, serta ibu-ibu. Ada juga saya dengar ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada juga kaum muda-mudi, dan lain-lain seperti ini, universal ya. Semua golongan masuk, semua angkatan masuk, alhamdulillah. Sebuah terobosan yang positif. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mendengar bahwa Ustadz Ammar menyampaikan bahwa di Indonesia pun yang mayoritas Muslim itu sangat sangat memprihatinkan sekali terkait pengetahuannya terhadap Al-Quran. Kalau kita mengacu kepada Badan Statistik Nasional gitu ya, di mana kita ini kan orang Indonesia pada khususnya punya mayoritas Muslim hampir 87%. Jadi di kita tuh yang non-Muslim itu cuma 13%. 87% Muslim. Tetapi yang lebih memprihatinkannya bukan di sana. Itu sebuah hal yang positif, bagus. Artinya kita termasuk Muslim yang paling bagus di dunia. Yang kedua,
Ada hal yang kurang bagus. Ada yang kurang bagus. Apa itu? Mohon maaf mungkin yang ada mic-nya terbuka, mohon bantuannya untuk di dulu ya. Karena kita online, jadi kalau ada yang berbicara dua arah itu, pertama tidak jelas, kedua juga kurang bagus. Mohon dimaafkan, mohon dimaafkan. Yang kedua, ternyata ketika kita lihat statistik yang dilakukan oleh para ulama di berbagai pesantren, masyarakat, dan lain-lain, buta huruf untuk Al-Quran di Indonesia ini untuk tahun sekarang masih kisaran di atas 65%. Artinya yang bisa baca Quran saja, yang 87% Muslim, itu baru sekitar 35% kurang lebih gitu ya, yang bisa baca Al-Quran. Artinya ini PR besar bagi kita semua nih yang hadir di sini. PR besar, kita semua perwakilan dari wilayah masing-masing ya. Saya yakin semuanya ini berada di Indonesianya kan tidak di satu wilayah. Maka tanamkan dalam diri kita akan menjadi pewaris yang disabdakan oleh Allah dalam Al-Quran. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kategori itu. Dan yang lebih memprihatinkannya lagi, ternyata untuk orang-orang yang hafal Al-Quran di Indonesia, yang 87% Muslim, terus 35%-nya bisa baca Al-Quran, yang hafal Al-Quran tidak lebih dari 30.000. Tidak lebih dari 30.000. 30.000 itu beragam. Ada yang lancar, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 25 juz, ada yang lancar. Jadi kira-kira berapa persen orang yang memang menjadi estafet yang siap untuk menjadi generasi-generasi Quran terbaik? Itu kurang dari 10%. Kurang dari 10%. Maka dari itu, tanamkan dalam diri bahwa kita mulai dari sekarang dan kedepannya mudah-mudahan kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah menjadi ahli-ahli Al-Quran yang benar-benar ahli. Bukan hanya sekedar viral. Bukan hanya sekedar terkenal. Bukan hanya sekedar kita hafal. Tapi mampu untuk memahami maknanya. Mampu untuk menggali hukum-hukumnya. Mampu untuk menjadi suri tauladan karena Al-Quran itu adalah cerminan untuk diri. Seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran itu sendiri. Lalu mengamalkannya. Seperti tadi Ustadz Ammar yang menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Itu mungkin untuk pendahuluan pada kesempatan kali ini, dan saya rasa untuk sekarang kita mulai ya, karena sudah terlalu malam di Indonesia. Insya Allah sekitar 20-30 menit mungkin, karena kita tadi ada jeda waktu kosong. Pertama, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, saya ingin menggarisbawahi menghafal Quran. Hifzul Quran. Nah, hifzul Quran itu kan dari dua kata ya. Hafizah, yahfazu, hifzan, fahuwa hafizun. Artinya kan memelihara, menjaga, menghafal. Itu secara bahasa. Alih bahasanya seperti. Jadi orang yang memelihara, orang yang menjaga, orang yang menghafal, itu hifz. Hafiz orangnya. Yang kedua Al-Quran. Al-Quran itu kan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, yang penuh dengan mukjizat dan juga menjadi penerang bagi kehidupan manusia. Secara singkat seperti itu. Bahkan definisi kan banyak banget. Terus kalau kita gabungkan hifzul Quran, menghafal Quran kalau bahasa kita,
Apa itu menghafal Al-Quran? Kan perlu untuk digarisbawahi bahwa makna dari Al-Quran, ya, makna dari Al-Quran itu kan dari makna pastennya, bentuk fi'il madhi, qara'a, bermakna tala. Artinya apa? Membaca. Qara'a bimakna tala. Artinya membaca. Nah, sedangkan tala sendiri di sini bimakna yaitu maf'ul al-matlu. Artinya yang dibaca. Jadi Al-Quran itu adalah bacaan. Jadi kalau misalkan kita punya Quran tapi hanya ditaruh untuk 1 bulan 1 kali atau 1 tahun 1 kali Ramadan saja, itu bukanlah esensi dari Al-Quran. Maka Quran harus dibaca setiap hari. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau bahasa Indonesianya ya, kita pakai bahasa Indonesia karena mungkin kalau pakai bahasa Arab susah untuk mencatatnya, siapa tahu ada yang mau mencatat. Usaha seorang hamba untuk mengingat firman-firman Allah. Ya, usaha seorang hamba untuk mengingat firman-firman Allah tanpa melihat mushaf, dengan berusaha membaguskan bacaannya, satu itu. Yang kedua, memahami maknanya. Yang ketiga, menerapkannya dalam kehidupan. Dan yang keempat, mengajarkannya kepada orang lain. Jadi 4 dasar ini dinamakan penghafal Quran. Kalau kita hanya hafal, itu belum dikatakan hafiz. Belum. Harus paham maknanya. Belajarlah ilmu tafsir. Terus apa? Perilaku kita sudah sama tidak dengan Al-Quran? Kalau sama, tingkatkan. Kalau belum, ayo kita mulai. Yang keempat, harus ada ikhtiar, keinginan untuk mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengajarkan Al-Quran padahal dia bisa, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu dari orang yang menyembah berhala. Maka tanamkan dalam diri kita adalah generasi-generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penghafal Quran. Seperti itu. Yang kedua, poin yang kedua, setelah kita mengetahui menghafal Quran itu apa? Faktor apa yang mempengaruhi kemampuan kita untuk menghafal? Karena biasanya banyak orang yang down. Sebelum menghafal udah minder duluan karena tebal. Kan seperti itu. Kalau kita lihat di Al-Quran awal-awal 10 ayat, 20 ayat udah wah, ini bisa nih. Setelah kita masuk ke halaman kedua, ketiga, keempat dan lain-lain, ternyata ada rasa kok sama ya? Kok lupa dan lain-lain. Maka faktor-faktor yang perlu ditanamkan seorang penghafal Quran. Satu, kemampuan intelektual. Yang mempengaruhi kemampuan intelektual seperti apa yang dimaksud? Tanamkan dalam diri bahwa Al-Quran itu bukanlah kita yang menghafalkan, tapi Allah lah yang menitipkan hafalannya kepada kita. Coba kita lihat sama-sama, banyak orang yang lumpuh otaknya tapi hafal Quran. Anak kecil yang belum bisa baca, hafal Quran. Dia nggak bisa baca tulis tapi Qurannya bisa. Karena memang summa auratnal kitab alladzina astafaina min ibadi di surah Fatir ayat 32 itu. Ya. Jadi Allah yang menitipkan Al-Quran itu kepada kita, bukan kita. Kita siapa? Orang lemah. Kita hamba Allah yang lemah. Jadi tanamkan kemampuan intelektual dalam diri kita bahwa Quran itu dititipkan oleh Allah sama kita. Bukan atas dasar kita. Kenapa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menjaga. Seperti itu. Inna nahnu nazzalna dzikra, kan kami yang menjaga.
Itu tidak aku titipkan kalian yang menjaga Quran. Oh tidak, kami yang menjaga kata Allah. Berarti kita hafal Quran itu bukan semata-mata kemampuan kita. Karena kalau hanya mengandalkan otak, kemampuan, dan lain-lain, orang lain yang di atas kita pun mampu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran itu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Di sana kita lihat bersama bahwa Allah sudah memakai kata taukid dan ta'yin, atau taukid wa ta'yin, lam, walaqad, dan sungguh, yassarna, kami, bentuknya past tense, fi'il madhi, artinya telah kami mudahkan. Berarti yang memudahkan itu bukan Ustaz Amar, Ustaz Zaki, saya bukan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan lagi, kalau ada lam dengan qad, at-ta'yin wa taukid, itu beriringan menekankan bahwa kamu tuh jangan sampai ragu sedikit pun bahwa Al-Quran itu sudah dimudahkan untuk diingat. Seperti di Al-Ahzab, apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Nabi itu kan suri tauladan yang baik. Begitu pula Quran. Sama, at-taukid wa ta'yin. Al-Quran lidzikri, untuk diingat, untuk ditanamkan dalam diri, untuk dikaji, untuk diamalkan, untuk diajarkan. Setelah itu apa yang perlu kita teliti? Coba kalau kita mempelajari ilmu al-aswat, lidzikri itu ada huruf zal yang keluar dari ujung lidah yang ditempelkan ke ujung gigi seri. Za. Kan seperti itu bacanya. Bukan walaqad yassarnal Qur'ana lidzi. Kan bukan dal. Tapi lidzikri. Yang kedua, ada huruf yang sama mirip, yaitu apa? Fahal mim mudzakir. Apakah kalian mampu untuk menjadikan itu sebagai pelajaran? Ini dakir, dal. Kalau di ilmu aswad, ini satu huruf yang bertolak belakang. Kenapa? Satu, zal itu mudah pengucapannya. Kenapa mudah? Ada sifat rokhawah. Kalau sudah yang pernah belajar tajwid. Ya, za tidak termasuk huruf yang kuat. Za, ada nafas yang hawa. Za. Beda dengan da. Dia punya syiddah, punya juga jahar. Kan seperti itu. Hurufnya jelas, kuat. Jadi Allah tuh sudah memudahkan. Cuman yang susah itu apakah kamu mampu untuk menjadikan itu sebagai pelajaran? Jadi yang susah itu bukan Qur'annya tapi kita. Kitanya yang susah. Susah untuk apa? Meninggalkan hawa nafsu, istiqomahnya, niatnya, usahanya, itu yang susah. Sehingga menjadikan tidak banyak orang yang tahu. Nah itu muqaranah dalam itu bagian dari tafsirnya dari segi sudut pandang ilmu aswad, ilmu tajwid gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan fisik. Setelah intelektual, kemampuan fisik mempengaruhi. Maksudnya kemampuan fisik seperti apa? Kemampuan fisik yang perlu kita tingkatkan ketika menghafal Quran. Satu, konsentrasi. Nggak bisa kalau misalkan antum mau ngafal Quran, tapi sambil nonton drakor, misalkan. Nggak mungkin. Nonton film, nggak. Tutup semua itu, fokus pada Quran. Ada konsentrasi. Yang kedua, harus punya stamina. Stamina maksudnya apa? Kalau lapar, makan dulu. Tapi jangan kebanyakan. Karena bisa ngantuk. Kalau haus, minum dulu. Persiapkan di tempat yang bagus. Tempatnya bersih. Cuci. Kalau bisa pakai pakaian terbaik untuk baca Quran. Ya. Lalu apalagi? Lakukan dengan penuh kesungguhan. Dan lakukan dengan niat karena Allah. Untuk menjadi hamba-hamba pilihan. Maka kalau itu dilakukan, insya Allah akan dimudahkan. Itu 2 poin untuk meningkatkan kemampuan kita menghafal Quran. Ya. Nah, terus
ketika kita sudah menggabungkan 2 poin tadi, kemampuan seseorang untuk menghafal apakah bagus atau tidaknya itu dilihat dari 3 tahapan. Ya, dari tiga tahap. Tahapan yang pertama, bagaimana kualitas bacaan dia, ya. Yang pertama kita, meningkatkan kualitas bacaan. Jadi kalau ada orang yang bacaannya belum bagus, jangan langsung loncat ke hifdzul Quran, tapi tilawah Al-Quran dulu. Baca dulu yang benar, tajwidnya rapihkan, huruf-hurufnya jelaskan supaya lebih bagus. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kelancaran bacaan. Setelah kita bisa baca Quran, bagaimana kualitas kita nih? Kualitas apa? Kualitas membaca Al-Quran tapi tidak pakai mushaf karena kita sudah pakai tadi. Sudah berusaha untuk menghafal tadi, ya. Nah, itu. Terus berikutnya faktor yang ketiga, yang terakhir, level yang ketiga yang perlu kita garis bawahi. Apa yang perlu ditingkatkan? Kefasihan. Kefasihan itu mencakup apa? Logat, dialek atau lahjah, ya, jangan lahjah Al-Quran karena Al-Quran itu diturunkan dengan lahjah Arab. Pakai logat-logat Arab sekemampuan kita. Ya, ada bayati, ada nahawan, ada ras, ada sika, ada jiharka, ya, itu semuanya adalah logat-logat Arab yang sudah disistematiskan. Oke. Yang kedua, al-waqfu wal ibtida. Bagaimana cara menyesuaikan wakaf yang bagus dan memulai bacaan yang bagus ketika tidak ada tanda wakaf misalkan. Itu berkaitan dengan gramatika bahasa Arab, SPOK-nya kalau di kita, ya. Itu perlu untuk dikuasai. Bagaimana yang disabdakan oleh Sayyidina Ali, yang dimaksud dengan Al-Quran, baca Quran tajwid itu i'ta'ul huruf wa ma'rifatil wuquf. Bacaannya bagus, cara berhentinya juga bagus. Artinya kalau misalkan kita ngobrol, misalkan ada siapa di sini, misalkan ada namanya Ibu Desi misalkan, lagi baca Quran atau ngobrol sama orang lain, tapi tidak jelas dia berhenti di mana, mulai di mana. Ibu sudah makan belum? Sudah, saya ini sedang di jalan dan lain-lain, ngomongnya nggak jelas, nggak teraturan, nggak paham, itu kefasihannya tidak. Begitu pula Quran sama, ketika membicarakan Al-Quran, kefasihannya juga ditingkatkan. Karena Al-Quran itu bercerita tentang kisah-kisah, sesuaikanlah dialek dan logat itu dengan kefasihan yang berbicara tentang kisah-kisah terdahulu. Bagaimana zauk atau rasa ketika baca Quran, ketika menceritakan tentang azab neraka. Bagaimana zauk ketika kita membaca Quran tentang siksa neraka. Bagaimana kenikmatan ketika mendengarkan ayat-ayat surga dan lain-lain. Itu semuanya memiliki intonasi dan juga pembawaan yang beragam. Maka level itu tiga level tadi kalau sudah kita lewati, insya Allah kedepannya akan lebih mudah lagi. Ya, itu. Terus yang berikutnya tujuan. Tujuan kita menghafal Al-Quran untuk apa manfaatnya? Yang paling dasarnya tentu menjadikan Al-Quran itu untuk mudah menjadi pembimbing hidup kita. Jadi tujuan kita menghafal Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu mudah menjadi pembimbing kita dalam kehidupan, menjadi pedoman, menjadi penerang dalam kehidupan, dan menjadi petunjuk untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Karena banyak tujuan orang yang baca Al-Quran, menghafal Quran, mempelajari Al-Quran, tapi urusannya urusan dunia. Maka kita jangan sampai ke sana. Ya, itu tujuan Quran. Dan menghafal Quran hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau fardu kifayah artinya setiap orang, setiap generasi itu selama masih ada estafet untuk
melaksanakannya itu tidak dihukumi dosa. Kalaulah sebagian dari keluarga kita yang tidak menghafal Quran, itu sudah menjadi tanggung jawab kita yang hafal, seperti itu. Ya. Terus manfaat apa yang akan kita raih kalau misalkan hafal Quran? Satu, tanamkan dulu dalam diri nih. Tanamkan dulu dalam diri Al-Quran, hafal Quran, ya. Hafal Quran bukanlah akhir dari sebuah menuntut ilmu pengetahuan. Tapi menghafal Quran adalah awal dari segalanya. Awal dari segalanya. Ulama-ulama terdahulu, silahkan baca ibu-ibu semuanya, teman-teman, kisah-kisah inspiratif di kalangan para ulama. Imam Syafi'i hafal Quran di 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, dan lain-lain. Apakah mereka berhenti di sana? Tidak. Karena itu baru hafal, bukan paham, bukan tahu, dan bukan menggali, mengamalkan, dan mengajarkan, belum. Jadi orang yang hafal Quran itu jangan mentang-mentang sudah hafal, seakan-akan semua ilmu yang dia pelajari itu sudah selesai di sana. Bukan. Baru awal. Baru awal. Itu adalah awal. Ya, awal dari sebuah untuk mempelajari khazanah keilmuan yang begitu luas. Ya. Karena kita harus mengetahui juga makna-makna dan isi-isi kandungan dari Al-Quran. Dan untuk mengetahui itu perangkat ilmunya banyak. Ada yang dinamakan ilmu asbabun nuzul. Kronologi ayat itu turun seperti apa? Harus diketahui. Ada yang dinamakan dengan ilmu usul fikih. Bagaimana cara menghasilkan hukum-hukum dari Al-Quran. Ada ilmu akidah. Bagaimana keyakinan itu dengan Al-Quran sinkron, tidak bertolak belakang. Ada ilmu sirah. Ada ilmu hadis. Ya. Bahkan semua ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, fikihnya, usul fikih, as-siyaq, al-lihaq, ilmu aswat, qiraat, itu semuanya adalah ilmu yang menunjang paham terhadap Quran. Dan yang terakhir, ada yang ke-15 syarat yang terakhirnya itu apa? Mauhibah minallah. Karunia dari Allah. Bagaimana cara mendapatkan mauhibah itu? Di Al-Baqarah disebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu apa yang tidak pernah orang lain pegang, akan diberikan karunia, ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Oke. Berikutnya, kenapa kita harus seperti itu? Kita lihat sejarah, kronologi ketika di zaman-zaman dulu, kalau hanya hafal Quran, orang yang membunuh khalifah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu siapa? Abdurrahman bin Muljam. Dia tuh hafal Quran, ibu-ibu, bapak-bapak. Dia itu ahli ibadah. Tahajudnya setiap malam. Baca Qurannya setiap hari khatam. Dihafalan. Bukan dibaca, dihafal. Tapi dia membunuh siapa? Khalifah Rasul. Amirul Mukminin Sayyidina Ali. Khalifah dibunuh. Kenapa? Menganggap Sayyidina Ali telah keluar dari agama Islam. Gara-gara dia sudah menghafalkan surah Al-Maidah yang ayat 44 sampai 48 itu. Apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, fasikun, munafikun. Barang siapa yang tidak berhukum atas apa? Atas Al-Qur'an, atas apa yang Allah turunkan, dia dimasukkan ke kategori fasik. Dia dikategorikan ke kategori munafik. Dia dikategorikan kafir. Jadi mengkafirkan orang jadinya. Setelah dia hafal Quran, dia malah mengkafirkan orang. Menganggap diri dia lebih baik. Padahal itu adalah sebuah kehancuran yang nyata. Kenapa? Karena sekedar di sini, tidak di sini. Hanya sekedar dalam ingatan saja Qurannya tidak masuk ke sini. Kenapa? Karena tidak paham. Apa bedanya dengan keledai yang dikasih Quran mushaf? Nggak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya kalau demikian. Maka Al-Quran tidak bermanfaat bagi yang demikian. Al-Quran tidak bermanfaat. Ya, maka setelah kita hafal Quran, berusaha untuk berusaha terus untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Karena untuk paham Quran itu semua perangkat yang dibutuhkan harus dipenuhi. Bahasanya harus bagus, sastranya harus bagus, fikihnya harus bagus,
hadisnya harus bagus, sirahnya harus bagus, dan lain-lain. Oke? Nah, terus berikutnya apa yang perlu digarisbawahi lagi? Keutamaan apa yang akan diperoleh setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Tentu dengan sesuai kemampuan ya. Karena kita juga manusia biasa, banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Satu akan menjadi golongan yang terbaik. Golongan yang terbaik berdasarkan apa? Ya tadi yang dibacakan. Hadis Utsman ibn Affan dari Sahih Bukhari. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kita menjadi sebaik-baiknya hamba, golongan terbaik. Yang kedua, lebih utama untuk menjadi pemimpin. Baik itu dalam pemimpin rumah tangga, pemimpin dalam sholat, pemimpin di masyarakat. Gitu ya. Itu yang paling berhak untuk memimpin di antara kalian itu siapa? Yang paling bacaannya paling bagus kalau kata di dalam sholat. Begitu pula sekarang sudah mulai familiar. Ya, ada yang TNI syaratnya hafal Quran dapat gratis. Masuk polisi hafal Quran gratis. Masuk universitas nggak hafal Quran sekian juz gratis. Itu diutamakan karena mereka punya apa? Punya tujuan, mereka punya keyakinan menjadi generasi-generasi terbaik. Yang ketiga, apalagi kedudukan orang-orang yang berusaha untuk menjadi ahli Al-Quran itu apa? Menjadi keluarga Allah. Menjadi keluarga Allah. Sesungguhnya di Allah itu punya keluarga. Siapa itu? Orang yang menghafal Quran, berusaha istiqomah dalam Quran, mengajarkannya, mengamalkannya, dan menjadikan Al-Quran sebagai fondasi dalam kehidupan. Gitu kan? Yang ketiga, memberikan syafaat. Minimal 10 dari keluarga kita yang masuk neraka. Andai kata tidak ada lagi pertolongan, udah habis semua pertolongan itu, ternyata ada keluarga kita yang di akhir tuh, na'udzubillah, masuk neraka. Maka datanglah kita sebagai yang Al-Quran, yang menjadi ahli Al-Quran, memberikan syafaat 10 keluarga kita minimal diangkat oleh Allah. Yang udah divonis ke neraka nggak bisa naik, yang pasti masuk neraka jadi selamat gara-gara siapa? Orang yang menjadi ahli Quran. Jadi syafaat Al-Quran itu real, nyata, dan luar biasa. Terus apalagi? Diberikan mahkota. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Jadi tidak hanya masuk surga, tapi masuk surganya VIP kelas. Pakaiannya pakaian yang lebih terang dari cahaya. Jubahnya jubah kemuliaan yang lebih dari yang lain. Artinya orang-orang yang ahli Al-Quran itu akan menjadi, kalau zaman sekarang, viral. Selebgramnya, artisnya. Jadi kita akan dilihat sama orang lain yang masuk surga levelnya biasa. Oh, dia itu luar biasa. Dia punya mahkota kemuliaan. Dia memakaikan pakaian terbaik untuk orang tuanya. Itu untuk tua keluarga. Terus bagaimana untuk dirinya? Insya Allah Imam Syatibi dalam baitnya, saya ayuhal qari bihi mutamassika mujillallahu fi kulli halin mubajjila hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin minat taji wal hula. Ya kan? Salam sejahtera bagi kalian, hei orang-orang yang menjadi Al-Quran. Nanti kalian akan diberikan mahkota kemuliaan, jubah pakaian terbaik, lalu ditingkatkan lagi. Surganya menjadi surga yang bertetanggaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu asya bil Quran. Terus apalagi untuk orang yang kehidupannya terus Quran tiap hari. Itu lebih utama lagi. Keluarganya saja, orang tuanya saja dapat seperti itu. Apalagi sang pelakunya. Maka mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kategori yang demikian. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir saya ingin sedikit untuk menyampaikan bahwa itu alasan-alasan kenapa kita harus membaca Al-Quran ya. Karena semua khazanah keilmuan itu pasti berkaitan dengan Quran. Anda pengen jadi ahli hadis, harus ada Quran. Anda pengen jadi ahli fikih, harus ada Quran. Anda pengen jadi ahli tasawuf, sastra, dan lain-lain, semuanya Quran. Pasti harus melalui fase itu. Dan untuk standar ulama-ulama di dunia khususnya gitu ya, jangan menjadi ustadz karbitan, hanya viral,
terkenal langsung menjadi bilang A, B, C, D dan lain-lain. Tidak. Tapi kita semua yang hadir di sini khususnya jadikan pondasi sebagai sesuatu yang lebih daripada itu. Kita harus paham. Tidak hanya baca, paham, mengamalkan, mengajarkan. 4 poin tadi perlu untuk ditanamkan. Terus terakhir, di Indonesia saya lihat di 5 tahun sampai 10 tahun terakhir ya, saya lihat itu sudah mulai menjamur rumah-rumah Quran. Ya. Di stasiun TV juga sudah mulai banyak banget itu ya, ada perlombaan tentang hafal Quran dan lain-lain. Nah, kecuali kalau musabaqah MTQ tingkat kabupaten, nasional, provinsi, internasional itu dari tahun 60-an sudah mulai ada gitu ya. Nah, ini banyak menjamur rumah-rumah Quran. Siapa tahu di antara teman-teman kita di sini ada yang ikutan itu, ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini yang anaknya dimasukkan ke sana. Jangan lupa setelah hafal Quran jangan stop. Itu adalah awal. Pelajari ilmu yang lainnya. Hal-hal yang berkaitan dengan apa? Keilmuan untuk memahami Al-Qur'an. Itu yang terakhir mungkin ya. Karena waktunya sudah habis, nah kita mungkin cukupkan sampai di sini. Barangkali ada yang kurang paham, ada yang tidak difahami, ada kata-kata yang kurang jelas dan lain-lainnya. Saya lihat ada tadi komentar suaranya kecil dan lain-lain. Kurang tahu juga ya karena mic saya sudah di depan mulut saya sendiri. Artinya kalau misalkan itu mungkin karena akses internetnya mungkin kurang bagus dan lain-lain. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesilapan. Dipersilakan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran jazilan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Rifi yang telah memberikan wajangan materi kepada kita, yaitu tentang apa pentingnya menghafal Al-Quran, apa benefitnya, kemudian gimana cara meningkatkannya, kemudian apakah menghafal Al-Quran itu adalah ujung dari setiap perkara pembelajar gitu kan. Nah, apakah itu adalah sebuah awal, tadi udah disampaikan oleh beliau. Nah, ternyata kita ketahui bahwa tidak bisa seseorang itu disebut penghafal Al-Quran kecuali dia telah melakukan 4 hal tadi ya. 4 hal itu kita singkat dengan BPMM. B, baca. P, paham. M, mengamalkan. M kedua, mengajarkan. Ya, jadi itu syarat seseorang disebut penghafal Al-Quran. BPMM, baca, paham. Setelah baca, paham. Setelah paham, mengamalkan. Nah, mengamalkan nggak sendirian. Kita harus menyebarkannya juga ke orang lain agar dakwah Islam semakin tersebar. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang kita buka sesi tanya jawab, teman-teman. Mungkin kita buka 2 termin, ya. Termin pertama dibuka, silahkan teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, yang ingin bertanya secara langsung atau secara chat. Tapi ahsan secara langsung, dipersilahkan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kan ada tuh yang misalnya hafal Quran, tapi dia tetap jalan gitu. Tapi bacaannya lancar, hafalannya ya lancar-lancar aja gitu. Sedangkan ada orang yang nggak pernah maksiat tapi susah gitu menghafal Quran itu. Gimana itu tuh, Kak? Sebelumnya mohon maaf, boleh disampaikan nama dan asalnya? Nama saya Siti Nurhayati dari Tasikmalaya, Indonesia. Oke, pertanyaan pertama dari Siti Nurhayati. Mungkin bisa langsung dijawab ya Ustaz ya. Ya, terima kasih.
Terima kasih untuk Teh Siti Nurhayati, karena orang Tasikmalaya saya panggil Teh saja ya. Pertama, di Al-Quran juga sudah ditanamkan yang sifat seperti itu. Ada yang saya baca tadi ya. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Lanjutan ayatnya. Faminhum zalimun li nafsi. Orang yang sudah dititipkan amanah juga, dia ada kemungkinan untuk bisa menjaga amanahnya apa tidak? Kemungkinan bisa, kemungkinan tidak. Betul ya, Ustaz Amar ya? Berarti itu kan? Saya Ya. menitipkan amanah kepada Ustadz Amar, tolong untuk ini, sumbangkan ini, tolong untuk belikan ini, tolong untuk ini, dan lain-lain sebagainya. Ustadz Amar bisa amanah, bisa juga tidak. Jadi setelah kita melalui fase tadi, kemungkinan kita amanah sampai akhir hayat ada. Tapi kemungkinannya untuk tidak juga ada. Dan Maka Al-Quran membagi itu menjadi 3 kategori. Satu, faminhum zalimul li nafsi. Zalim kepada dirinya sendiri. Maksudnya zalim kepada dirinya sendiri itu apa? Dia sudah bisa baca Quran, sudah paham Quran, stop di sana. Karena tidak diamalkan tuh. Paham. Tapi apa? Hawa nafsu ternyata mampu untuk mengalahkan dia. Dia tidak bisa untuk mengamalkannya tuh, menjadikan Al-Quran sebagai akhlak dalam diri. Zalim li nafsi. Dia tahu hukum tapi melanggar. Dia tahu hukum tapi melanggar. Yang seperti itu Teh Siti dosanya lebih besar daripada orang yang tidak tahu. Maka dinamakan dengan orang kok bisa hafalannya bagus, kalau lomba juara 1 terus kenikmatannya banyak banget dan lain-lain. Ingat, kenikmatan itu tidak selamanya nikmat. Kenikmatan itu bisa jadi laknat. Oke, bisa jadi laknat, istidraj namanya. Ya, Qarun. Kalau kita bercerita tentang Qarun, siapa yang nggak kenal dengan hartanya Qarun? Ya, kuncinya aja dibawa beratusan unta. Apakah dia mendapatkan nikmat dari Allah dengan harta yang banyak? Tidak. Andai kata nih kita mau melempar buah, supaya lemparannya itu benar-benar kencang, kita kan ancang-ancang dulu tuh. Ancang-ancang dulu. Setelah itu dilempar yang kencang. Begitu pula cara Allah untuk menyiksa orang yang demikian. Jadi diberikan kenikmatan, diangkat dulu, nanti kita dilempar sekencang-kencangnya. Ketika kapan itu sakaratul maut. Ya, seperti itu. Ada juga ya wa minhum muqtasid. Golongan yang kedua, ini balance. Soleh tapi soleh sendiri. Berarti apa? Mampu mengamalkannya. Yang tahapan ketiga tadi itu. Muqtasid itu balance. Artinya dia paham hukum, dia tidak melanggar aturan Allah yang sifatnya itu disengaja, besar, dan lain-lain. Kecuali kalau dosa-dosa kecil yang tidak disengaja. Dan ya kita siapa yang nggak punya dosa gitu ya. Semua juga punya penuh dengan kekurangan. Muqtasid yang kedua nih, golongan yang kedua di surah Fatir ayat 32 tadi. Jadi dia soleh tapi soleh sendiri Teh Siti. Nggak mau mengamalkan, ya. Malah maunya bisnis. Bukan berarti bisnis nggak boleh. Bukan berarti mencari rezeki tidak boleh, bukan. Tapi seimbangkan, jangan lupa ada amanah ilmu yang Anda pegang. Gitu. Bisnisnya jalan, nyari nafkahnya jalan, tapi jangan lupa dong berbagi. Anda sudah punya ilmu. Kalau bukan Anda yang punya ilmu yang mengamalkan, maka orang-orang jahil, orang-orang bodoh nanti yang akan mengajarkan orang. Kalau orang bodoh yang mengajarkan orang bodoh, ya semuanya jadi tambah bodoh. bodoh. Gitu. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Nah, golongan ketiga nih, golongan 3. Apa itu? Orang yang udah hafal, sudah paham, sudah menjadi perilaku dalam diri, tularkan kepada orang itu. Dan orang yang terakhir tadi yang ketiga, dzalika huwal fadlul kabir. Ini orang ketiga nih yang kece, cetar, membahana kalau bahasa sekarang kan, ya. Ini orang yang kerennya ini, ya. Dzalika huwal fadlul kabir. Abdul Kabir. Dialah orang yang mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari Allah. Nah, karena 4 syarat tadi yang sudah dirumuskan sama Ustadz Ammar sudah dijalankan. Ya, seperti itu. Jadi kenapa ada seperti itu? Ya ada. Nas Qur'annya juga ada, ya. Di Al-Qur'annya ada, tapi memang beragam bentuknya, dan ketahuilah yang kita pandang positif tidak serta-merta itu kenikmatan. Bisa jadi
siksaan. Kayak obat. Obat itu pahit. Tapi apakah akan menyakiti kita? Justru untuk menyembuhkan kita, ya kan? Terus kehidupan di dunia yang tidak ada batasannya, hidup bebas, tidak dengan aturan agama, apakah itu kan sebuah bebas, nggak usah sholat, nggak usah zakat, nggak usah puasa, dan lain-lain. Apakah itu serta merta kenikmatan? Bebas seperti itu? Tidak ya. Tidak. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kategori yang ketiga, yaitu wa minhum sabiqum bil khairat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz Rifi yang telah menjawab pertanyaan saudara kita, saudari Siti. Jadi itu ya, ternyata Allah telah mengelompokkan, udah ada nas di dalam Al-Quran, mengelompokkan golongan penghafal Al-Quran ini menjadi 3 kelompok. Jadi udah jelas gitu tadi disampaikan oleh beliau di surah Fatir ayat yang ke-32. Golongan yang zalim kepada diri sendiri, menghafal Qurannya Allah, kemudian yang tengah-tengah, kemudian yang terakhir. Dan ini yang terakhir adalah ini yang disebutkan oleh Allah. Beliau mereka ini mendapatkan fadlul kabir, pahala yang besar, keutamaan yang besar gitu. Semoga kita dapat kedudukan di kelompok ketiga ini. Nah, teman-teman, ada ini ada yang bertanya di kolom chat, Ustaz, izin membacakan. Ini pertanyaan dari saudari Amirah Afifah. Mungkin ini ya, tadi udah terjawab di pertanyaan pertama. Bagaimana jika menghafal Al-Quran untuk diri sendiri dan belum bisa mengajarkan kepada orang lain? Mungkin sudah terjawab di pertanyaan pertama. Kemudian ini juga pertanyaan dari saudari Alfi Syahrina. Nah ini, saya akan bacakan dari saudara Ahsan Bisri. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ahsan Bisri dari Monokwari, Papua Barat. Masya Allah, dari Papua. Afwan izin bertanya Al-Mukarram Ustaz. Telah disampaikan oleh Al-Mukarram bahwa urgensi menghafal Al-Quran pada saat ini ialah sebuah keniscayaan bagi kita semua. Lantas bagaimana dengan keterbatasan sosial kultur yang kita miliki? Contohnya seperti saya yang daerah di Manokwari sebagai muslim yang minoritas. Nah, apakah dengan usaha kita yang maksimal untuk menghafal dan juga mempertahankan hafalan itu sebagian dari jihad? Jazakallah khair. Persilakan Ustaz. Ya. Oke, untuk yang di wilayah minoritas gitu ya, tidak hanya di Papua atau di mana saja, dimanapun berada, perlu digarisbawahi bahwa Allah itu melihat apa yang kita usahakan, bukan hasil yang kita dapatkan. Ya, jadi kewajiban dari Allah itu sebetulnya ringan. Ya, ringan. In anta illa nazir, kan Nabi aja tidak diwajibkan untuk merubah suatu kaum. Tapi yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi itu apa? Menyampaikan risalah. Ya kan? Di akhir surah Al-Maidah, ya ayyuhar rasul balligh. Bahasanya itu apa? Balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Bukan ghair, bukan rubah supaya mereka jadi beriman semuanya, enggak. Bukan. Itu bukan kewajiban kita. Ya. Paman Nabi saja tidak beriman, Abu Lahab sama Abu Jahal, dinas oleh Al-Quran, masuk neraka. Tabat yada abi lahabi wa tablah kita. Maka kewajiban kita itu untuk berikhtiar. Apa yang Anda mampu, apa yang Anda kerjakan, itu yang akan menjadi nilai kebaikan. Adapun efeknya nanti, apakah tembus atau tidak tembus, mentok tidak mentok, berhasil tidak berhasil, semuanya sudah menjadi suratan takdir. Yang jelas, usahakan maksimal, doanya juga maksimal. Ikhtiar maksimal. Kalau misalkan di wilayah kita, di Papua dan lain-lain, saya lihat beberapa banyak kok di wilayah-wilayah non-muslim. Berapa banyak orang yang masuk muslim gara-gara dengar bacaan Al-Quran yang memang dari qalbi. Al-qira'ah bil qalb wasala ilal qalb. Kan gitu kata para ulama. Bacaan yang dari hati, artinya dia benar-benar baca Qurannya lillahi ta'ala, masuk ke dalam hati sanubari seorang hamba yang tidak beriman. Banyak. Banyak seperti itu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara dengar siapa?
Adiknya baca Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kata Sayyidina Umar, ini bukan perkataan manusia. Siapa? Ini kamu ngomong siapa? Ternyata ini adalah Al-Quran surah Toha. Langsung menghadap kepada Nabi dan mengikrarkan keislamannya. Jadi jangan patah semangat, tetap usaha. Sudah apa yang kita miliki, sebarkan. Kalau misalkan orangnya non muslim, jangan langsung suruh baca, tidak. Tunjukkanlah akhlak Al-Qur'an kepada mereka, maka mereka akan melihat kita. Ketika mereka melihat kita, ternyata cerminan kita tuh jadi orang yang terbaik, mudah-mudahan di sana Allah titipkan hidayah kepada mereka dan menjadi orang yang beriman. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk tanya. Itu Ustaz Amarnya. Oke, terima kasih Ustaz Trivi. Termin pertama, satu pertanyaan lagi mungkin saya bacakan yang di chat ya Ustaz. Dari Suwaibah, dari Madura, dan sekarang lagi ada di Riyadh, Arab Saudi. Ustaz, setiap wanita pasti merasakan mengalami menstruasi. Dan yang saya ingin tanyakan, apakah boleh seorang wanita yang sudah mempunyai hafalan, boleh murojaah dengan menggerakkan bibir, yang dimana ada yang membolehkan, ada juga yang tidak. Ya. Oke, terima kasih. Untuk para penghafal Al-Quran, kan di kalangan wanita itu ya, kecuali yang sudah di atas 60 mungkin, yang sudah pasti akan mengalami siklus bulanan seperti itu. Terus bagaimana kita pengen baca Al-Quran atau pengen menjaga hafalan supaya tidak tertinggal, maka diperbolehkan oleh para ulama membaca Al-Quran dengan hafalan, niatkan zikir. Niatkan apa? Niatkan zikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, untuk zikir, niatkan zikir kepada Allah. Ya, jangan tidak hanya zikir tapi belajar juga termasuk, menghafal juga termasuk, ya. Maka itu diperbolehkan. Andai kata yang diperdebatkan oleh ulama fikih, seperti kalau misalkan di mazhab Maliki boleh, di mazhab Syafi'i enggak boleh. Itu maksudnya bukan hafalan, tapi kita baca Quran, lihat mushaf. Kalau hafalan untuk dibuat zikir itu boleh. Ya, boleh. Terus bagaimana kalau sikapnya untuk yang demikian, untuk yang belum hafal, lagi ngafalin misalkan. Kata Imam Al-Baijuri dalam Hasyiyahnya, ulama fikih ya, ketika ada kontradiktif yang membolehkan dan yang tidak memperbolehkan, maka Anda boleh mengambil yang memperbolehkan. Oke? Bisa dipahami ya? Ketika ada dua hukum nih, satu bilang boleh, satu bilang nggak boleh, maka Anda boleh mengamalkannya, mengambil pendapat yang boleh. Nah, itu dari perspektif fikih. Ya, mungkin itu Ustaz Amar. Terima kasih. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Ada lagi Ustaz Amar? Mungkin pertanyaannya satu termin lagi kita buka, bisa Ustaz, atau kita cukupkan saja? Silakan. Saya free, nggak masalah. Oke. Itu termin lagi teman-teman, kita buka pertanyaan. 3 pertanyaan. Dari Ni'matul Husna. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf, saya mau bertanya bagaimana jika kita sudah menghafal Al-Quran dan sudah mengajarkan tapi belum sepenuhnya paham dan mengamalkan. Beliau bertanya, Ustaz. Udah menghafal dan udah mengajar tapi belum sepenuhnya paham dan belum sepenuhnya mengamalkan. Ya. Terus pertanyaannya apa? Bagaimana Ustaz? Beliau bingung bagaimana jika kita sudah menghafal Al-Quran dan udah mengajar tapi belum sepenuhnya paham dan mengamalkan. Belum sepenuhnya paham. Nah, yang dimaksud dengan taksim tadi ya, pembagian tadi, yang kepada yang bertanya, siapa di sini kira-kiranya yang semua sudah bisa? Enggak lah. Termasuk saya juga lebih banyak tidak bisanya daripada bisanya. Ya.
Terus yang dimaksud dengan tadi, gimana dong keadaan saya? Saya menghafal sudah selesai misalkan dan ngajarin ke orang. Tapi banyak ayat-ayat yang saya juga nggak paham. Nah, maka apa solusinya? Teruslah belajar. Jangan merasa diri sudah bisa. Karena justru saya senang dengan ada bahasa seperti ini. Aduh, saya tuh belum paham. Aduh, saya belum berakhlak seperti Quran. Itu menandakan Anda sudah berada di jalan yang benar karena memang posisi kita itu selalu belajar. Jangan pernah merasa saya sudah paling oke, yang lain lewat, saya sudah paham, perilaku saya sudah seperti Quran. Anda terjerumus ke dalam tipu daya syaitan. Ya, Anda terjerumus ke dalam kategori jebakan setan itu. Ya, karena di dalam ilmu di dalam ilmu paham Quran, misalkan ilmu tafsir. Di dalam ilmu tafsir, definisinya kan ilmu yang mempelajari bagaimana cara memahamkan Al-Quran, baik itu yang sifatnya riwayah, maupun yang sifatnya diroyah, ala qadari mastata'ta. Sesuai dengan apa yang Anda pahami. Anda mampu di mana, di sanalah itu yang dinamakan dengan paham. Jadi pemahaman itu beragam, pemahaman itu variatif. Yang penting jangan Jangan memudahkan sesuatu sehingga menjadi tekstualis atau menjadi kontekstualis. Itu juga terlalu tekstualis nggak boleh. Terlalu kontekstualis, semuanya ada asrornya, ada takwilnya dan lain-lain. Itu juga tidak. Tapi kita itu di tengah-tengah, ya. Kita itu di tengah-tengah. Ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ada ayat-ayat yang diamalkan, ada yang belum diamalkan dan lain-lain. Maka kebaikan itu tidak mesti harus kita lakukan dulu baru kita ajarkan. Bagi yang bertanya ya, kebaikan itu tidak mesti harus kita lakukan dulu baru kita kerjakan. Kenapa demikian? Mungkin kita tidak mampu untuk mengerjakannya tapi dia mampu. Contoh misalkan saya mengajak kepada misalkan Ustadz Amar, kalau punya waktu, punya rezeki, ya berangkat haji lah, sempurnakan rukun Islam. Padahal saya juga belum. Apakah saya dilarang untuk mengedukasi Ustadz Amar kalau misalkan punya rezeki, punya kesempatan berangkat haji? Apakah saya dilarang demikian? Tentu tidak. Ya, orang-orang yang menginformasikan nikmat kubur, siksa kubur, kehidupan di neraka dan lain-lain, apakah mereka harus mati dulu? Harus mati dulu Ustaz Amar baru menyampaikan itu? Kan tidak ya? Betul nggak? Bagaimana syafaat Quran di akhirat, di alam kubur, sakaratul maut? Apakah seorang ustadz yang menyampaikan itu harus mengalami sakarat dulu baru boleh untuk menceritakan itu, baru mengedukasi, baru mendakwah dan lain-lain, ngasih tahu ke orang lain? Enggak dong. Ya, barangkali bermanfaat untuk orang lain, menjadi inovasi dan informasi yang bisa menjadi pengetahuan minimal untuk yang bersangkutan, ya. Nah, seperti itu. Terima kasih mungkin. Tuh. Jadi nggak masalah itu ya. Terus tingkatkan belajar kita semua dari mulai kita lahir sampai kita wafat terus belajar karena kewajiban kita memang demikian ya. Tidak ada kata berhenti dalam belajar. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Rifi. Lanjut ke pertanyaan kedua dari saudara Fatimah Az-Zahra. Bagaimana caranya kita bisa merasakan kenikmatan menghafal Al-Quran dan istiqomah hingga menjadi syafaat di hari kiamat kelak, Ustaz? Siap. Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Istiqomah itu kan afdal minal karamah ya, lebih utama daripada kemuliaan para wali. Karena dengan istiqomah itu melahirkan sebuah lebih dari karamah. Bagaimana cara untuk mendapatkan lazat ketika baca Al-Quran?
Saya diberikan tips oleh guru saya, siapa tahu ini bermanfaat atau cocok atau tidak ya. Hmm. Satu, ketika kita pengen baca Quran itu nikmat, nikmat menghafal, mau ayatnya yang susah, mau ayatnya yang gampang, seneng aja, nikmat bawaannya. Apa yang perlu ditanamkan dalam diri? Al-hub. Jadi ada rasa cinta dalam diri kita terhadap Al-Quran. Andai kata itu ditanamkan, maka semuanya terasa nikmat. Mau hafalannya lancar, mau hafalannya tidak lancar, senang terus. Contoh, kalau Ustadz Ammar misalkan sudah nikah, Ustadz Ammar udah nikah belum? Ada sesuatu yang disenangi sama Ustadz Ammar, contoh istrinya, cinta sama istrinya, sayang sama istrinya. Pengennya Ustadz Ammar itu berlama-lama dengan istri apa buru-buru? Berlama-lama dengan orang yang dicintai. Berlama-lama kan, oh, andai kata kita baru mau nikah aja, oh datang ke rumah calon mertua, itu seharian cuma kerasa kayak 5 menit. Ya kan, ada rasa apa tuh? Seneng. Begitu pula ngapal Al-Quran. Kenikmatan itu akan lahir dengan adanya. Kalau ini sudah didapatkan, ayat yang susah dihafalkan, kata guru-guru kita dulu ya, menyampaikan, ayat itu sedang rindu sama Anda, supaya Anda tuh berlama-lama dengan dia. Maka baca itu terus. Yang punya alat telekomunikasi, putar terus rekaman orang yang baca ayat itu. Lisan kita basahi itu dengan itu terus. Maka insya Allah akan terasa nikmat. Apalagi yang memang ayatnya misal mudah. Mudah itu beragam juga. Di dalam Quran, di dalam Al-Quran, bahasa Quran itu inna ma'al usri yusra, gitu kan? Usr. Usr itu dengan yusr, itu ada sahal dengan sa'ab. Ada sahal mudah, sa'ab susah. Ada usr, sukar. Ada yusr, ringan. Nah ini konteks yang dipakai oleh Quran itu adalah usr. Kenapa? Karena saking susahnya dan mustahil untuk dilewati, mampu untuk dilewati. Sesuatu yang menurut kita mustahil untuk dilewati, itu mudah. Maka inna ma'al usri yusro. Dengan adanya sesuatu yang teramat sangat sulit itu, pasti beriringan dengan solusi. Kan seperti itu. Maka kondisinya kalau misalkan demikian, yang mudah tadi itu karena ada rasa cinta dalam diri, karena dalam Quran, maka semuanya terasa mudah. Yang tadinya dibulak-balik itu semuanya jadi ringan. Jadi ringan karena ada hub tadi. Ada rasa cinta terhadap Al-Quran. Gitu ya. Untuk menjadi seperti itu di dalam hadis sahih Bukhari, Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwa beliau sangat takjub dengan perspektif kehidupan seorang hamba yang beriman. Kenapa? Segala sesuatu yang dihadapi oleh dia ketika positif, dia bersyukur. Ketika ada sesuatu problematika dalam kehidupan yang sukar untuk dia lalui, dia bersabar. Maka semuanya jadi pahala. Maka orang muslim yang mau menghafal Quran, belajar, nyari nafkah, kerja, usaha, bagi dia semuanya positif. Karena di sini hatinya bersih, ada hub sama Quran. Jadi semuanya jadi positif. Andai kata ayat yang dimudahkan itu jadi cepat hafalnya, bersyukur. Sedangkan kalau bersyukur, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, kan langsung ditambah di surah Ibrahim demikian. Ketika misalkan dapat musibah, alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi, kita kembalikan kepada Allah. Al-Quran yang punya Allah, ya kita kembalikan kepada Allah. Maka dua-duanya diseimbangkan. Kalau saya dapat misalkan yang negatif, menurut perspektif kita, tapi perspektif Allah semuanya kan kebaikan kita. Sabar. Dapat yang positif, bersyukur. Artinya kita itu prinsip seorang muslim
khususnya yang hafal Quran, yang belajar itu ya. Kalau misalkan diberikan kemudahan dalam mengerjakan sesuatu, jangan meninggi. Dan kalau misalkan diberikan kesusahan, jangan merendah. Tetap optimis. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan dan diberikan zauk, kenikmatan untuk menghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Rifi. Nih, terakhir teman-teman, pertanyaan terakhir. Ana minta karena pemateri kita nih Masya Allah ya Ustaz Rifi nih. Beliau pengalaman menghafal dan pengalaman dalam bidang ilmu Al-Quran, ilmu tafsir itu sangat Masya Allah ya. Anda mau pertanyaan terakhir nih, yang punya curhatan tentang menghafal atau tentang Al-Quran segala macam, bisa dipertanyakan langsung di mic lewat suara teman-teman. Kalau ada, saya persilahkan. Kalau nggak ada, saya bacakan pertanyaan di chat. Ada yang ingin bertanya langsung? Saya Ustadz. Oke. Siapa tadi yang pertama menunjuk? Saya. Afwan. Qudus Mubarak. Qudus Mubarak bukan? Nah, Ustadz. Temannya Ustadz. Oke. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Amar, Ustadz Rifi. Waalaikumsalam. Kaifa Ustadz Amar? Alhamdulillah. Khair. Insya Allah mohon izin bertanya Ustadz mengenai selama terjun di bidang di tahfiz Ustadz, ketemu banyak perbedaan bacaan bukan dalam segi qiraat namun dalam segi pelafazan Ustadz. Misalnya kayak ada yang bilang jalur Syam, jalur Mesir gitu kan. Ada yang bacanya shotnya ketebelan, ada yang tebel banget. Itu terjadinya perbedaan yang bukan dalam segi qiraat namun dalam segi logat mungkin saja, logat atau tebal tipisnya ketebalan banget gitu kan. Itu itu memang benar-benar memang termasuk riwayat dari Rasul atau setelah Rasul dari sahabat memang logat masing-masing, misalnya dari Syam, dari Mesir, memang khasnya seperti itu, atau itu memang riwayat dari Rasul? Betul Ustaz. Satu lagi Ustaz, boleh nggak? Bismillah. Satu lagi boleh nggak Ustaz? Nyambung lagi ya, nggak apa-apa kan? Enggak. Bagaimana Ustaz Rifi? Masya Allah. Apa kabar Ustaz Rifi? Semoga Allah sehatkan selalu ya. Amin. Ustaz Kudus. Gini Ustaz Rifi, afwan. Saya pengen nanya ini aja. Bagaimana metode murojaah antum setelah selesai hafalan Al-Quran? Biar minimal bisa mengikuti metodenya antum gitu. Yang saya rasain sekarang karena bisa dibilang kita udah nggak di pondok lah ya, otomatis aktivitas juga banyak ya. Intinya gimana cara ngebagi waktunya gitu. Tapi dengan metode yang antum terapin sekarang gitu. Makasih banyak Ustadz Rifi ya. Baik, terima kasih Abdul Mubarak. Silakan Ustadz Rifi bisa langsung dijawab mungkin. Oke, siap. Untuk yang pertama terkait lahajat itu ya. Untuk madrasah Asyam, madrasah Mesir, madrasah Hijaz itu punya dialek masing-masing. Punya dialek masing-masing. Tetapi dialek itu ada yang sifatnya fanatik. Ini pernah dibahas oleh Dr. Aiman Suwaid dalam muhadharahnya ya. Ya pasti teman-teman semuanya tahu Dr. Aiman Suwaid, pakar ilmu Al-Quran dari Syam yang sekarang tinggalnya di Jeddah. Dan beberapa orang-orang ada yang mempersulit hal-hal yang sifatnya tidak perlu. Berdebat terkait hal-hal yang sifatnya sudah dari bawaan. Seperti apa contohnya?
iklab. Contoh misalkan iklab nih, yang sering diperdebatkan di zaman-zaman sekarang. Apakah iklab itu bacanya bil furja apa bil itbaq? Misalkan mim ba'di, apakah bacanya mim ba'di, mulut kita rapat, mim ba'di, atau ada furjahnya, mim ba'di, rapat, gitu ya. Itu kalau madrasah-madrasah silsilah sanad dari Syam itu rapat, mim ba'di. Maka karena orang-orang Indonesia itu kan kebanyakannya dari Syam, guru-gurunya dari dulu itu silsilah sanadnya. Itu rapat biasanya, mim ba'di, seperti itu. Kedua, kalau di Mesir itu di madrasah di Mesir ada namanya ma'had qiraat. Di ma'had qiraat misalkan Suaranya ada yang mute itu suara. Kenapa mic saya di mute ya? Mohon maaf, kita lanjutkan. Jadi cara baca itu ada dua. Ada yang kata guru saya, itbaq dan furja itu dua-duanya punya madrasah. Kalau yang itbaq itu silsilah sanadnya bersumber di Syekh Ahmad Zayyad. Nah, yang beliau berguru lagi ke guru-gurunya, dan itu semuanya memiliki sanad, ya, dan itu diperbolehkan. Terus yang kedua, lahjah yang itbaq mim ba'di. Itu yang kedua yang furjah mim ba'di, yang ada terbuka sedikit mim ba'di, ya. Begitu pula ikhfa syafawi dan lain-lain. Itu bagaimana cara bacanya, mereka mengambil bacaan dari Syekh Amir Utsman. Syekh Amir Utsman ini adalah Syekh Amir Utsman, Syekh Ahmad Zayyad, Syekh Ali Ad-Dabba'i, Syekh siapa lagi yang menjadi pakar qiraat di abad sebelumnya, di tahun 1900-an, gitu ya. Mereka adalah orang-orang terbaik yang menjadi penyeleksi dari orang-orang yang sekarang kita kenal. Siapa yang tidak kenal Syekh Mahmud Khalil Husari? Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Mahmud Ali Banna, Syekh Mustafa Ismail, Syekh Abdul Basit Abdul Samad, Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi, yang rekaman-rekamannya itu di media sosial nggak kehitung jumlahnya. Jadi itu adalah sebuah cara baca yang memang sifatnya tidak merubah makna, tidak merubah dalam kefasihan, dan itu merupakan sebuah ikhtiari, pilihan. Nah, begitu pula yang lain, intonasi-intonasi di dengungan, intonasi-intonasi di yang lainnya, itu semuanya adalah madrasah. Termasuk kita. Kalau kita orang Jawa kan ada logatnya, orang Sunda ada logatnya, orang Makassar punya logat sendiri, dan lain-lain. Yang penting tidak dibuat-buat dan tidak dibuat sebagai lelucon. Itu kata guru saya seperti itu. Silakan Anda mau pakai yang furja, silakan, yang mau itbaq silakan. Yang penting jangan sampai menyalahkan satu sama lain, karena tidak berkaitan dengan fasahah, tidak berkaitan dengan pemahaman, apalagi makna, jauh banget. Ya, tidak berkaitan dengan itu. Jadi selama itu tidak berkaitan dengan yang demikian, kenapa harus kita permasalahkan? Ya, itu kata guru-guru saya demikian. Terus yang kedua, untuk style murojaah bagi teman-teman kita yang sudah hafal, kan mungkin punya kesibukan masing-masing. Kita juga sudah tidak di pondok lagi ya, artinya kan semuanya sudah dewasa nih, punya pemikiran masing-masing, punya kegiatan masing-masing. Terus apa yang harus kita lakukan supaya ayat Quran juga tetap terjaga? Yang paling mudah untuk menghafal Quran supaya tetap terjaga, selain Anda hafal, paham. Satu itu. Kenapa? Karena 80 ayat Al-Quran itu mutasyabihat. Ayat-ayatnya itu diulang kembali. Ada berapa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhallans, ya ayyuhannas. Ya kan? Wa ma lam yahkum. Itu berapa? 80% itu mutasyabihat. Bahkan kita coba lihat kitab-kitab tentang masalah ayat-ayat mutasyabihat. Tebal 2 jilid, lebih tebal dari Quran. Karena 80 Quran itu mutasyabihat.
lebih tebal dari Qur'annya gitu. Ya. Maka kalau Anda tidak paham, otomatis akan cepat untuk lupa. Otomatis akan cepat untuk lupa. Yang kedua, ulama-ulama kita termasuk guru saya menyampaikan dari gurunya lagi apa wasiat beliau? Man qara'a khamsan lam yansa. Man qara'a khamsan lam yansa. Mohon diingat tuh, pendek. Man qara'a khamsan lam yansa. 5 kata ya. Man qara'a khamsan lam yansa. Barang siapa yang mengulang hafalannya 5, maka dia tidak akan pernah lupa. Lam bermakna tidak akan pernah lupa. Nah, khamsan ini maksudnya apa? Khamsan ini maksudnya 5 hizib, 1 level pertama. Jadi orang yang satu harinya baca 5 hizib dalam tanda kurung 2,5 juz satu hari, kontinukan itu setengah juz setelah selesai sholat, lam yansa abadan. Itu bahasa guru-guru kita bilang abadan, sama sekali tidak akan lupa. Setelah selesai sholat baca setengah juz. Ya. Level pertama itu. Level yang kedua, khamsan itu apa maksudnya? Level kedua setelah kita istiqomah itu ternyata kita masih punya waktu yang luang. Apa yang di khamsan yang kedua? Khamsan yang kedua itu setiap satu kali kita melaksanakan sholat 1 juz. Jadi 1 hari 5 juz. Oke. Selesai sholat 1 juz. Ba'da maghrib ke isya itu 1 juz. 1 juz pas itu. 1 jam kurang. 1 jam kurang sedikit gitu ya. Itu level kedua, medium, sedang gitu ya. Yang paling tinggi dari khamsan itu adalah khatamkan Quran maksimal 5 hari. Berarti kita baca Quran 6 juz setiap hari. Kenapa? Karena kita sebagai penghafal Quran jangan sampai bangun subuhnya telat. Jadi sebelum subuh berkumandang, baca dulu hafalan kita dalam sholat malam 1 juz. Itu level yang terakhir. Jadi kalau level-level yang terakhir itu sudah ditanamkan dalam diri, insya Allah lam yansa abadan. Nggak bakalan pernah lupa. Itu dari guru-guru kita menyampaikan, saya seperti itu. Saya juga pernah menanyakan itu, dan itulah jawaban dari guru-guru kita. Dan saya lebih suka untuk mengambil pendapat guru daripada pendapat saya. Karena pendapat guru itu pasti dari gurunya lagi. Pendapat gurunya itu pasti dari gurunya lagi. Dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah madrasah keilmuan yang tetap terjaga. Itu mungkin ya, Ustaz Ammar. Terima kasih. Masya Allah. Sudah terjawab ya teman-teman. Jadi saudara Kudus Mubarak dan saudara Andri ternyata. Masya Allah. Telah terjawab ya. Level-level murajaahnya anak tadi ngebayangin, Masya Allah ya, 1 hari 6 juz, 1 hari 5 juz itu kalau bisa menjalankan dengan konsisten menghafal Quran, apalagi di awal-awal setelah mereka menghafal itu bisa benar-benar lam yansa abadan ya Ustaz ya. Betul-betul lengket gitu, Masya Allah. Oke, nah setelah berakhirnya pertanyaan-pertanyaan tadi, mohon maaf juga teman-teman yang bertanya di chat belum terjawab. Insya Allah di pertemuan selanjutnya di kesempatan yang lain. Mungkin untuk terakhir ada closing statement Ustaz dari Ustaz Abdul Rifi. Untuk terakhir dari saya pribadi, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dipilih sebagai generasi-generasi yang mau memajukan Al-Qur'an, menyebarkan Al-Qur'an, dan juga menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang beriringan dalam kehidupan. Maka istiqomahkan baca, teruslah berusaha untuk paham maknanya. Berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mempraktekkan dalam kehidupan, dan yang terakhir ajarkanlah generasi-generasi kita, teman kita, kerabat kita Al-Qur'an
sekemampuan kita. Maka dengan demikian insya Allah generasi-generasi berikutnya nih di 10 tahun, 20 tahun kemudian mudah-mudahan Ustaz Ammar ya, mudah-mudahan tidak 35% lagi atau yang sudah bisa baca Quran itu. Mudah-mudahan naik 50%, 60%, 70% sampai semua orang yang mengaku muslim itu bisa baca Quran. Amin. Amin. Ini tuh ya, terima kasih. Dan yang terakhir, jangan lupa tadi Al-Quran adalah pintu dari semua ilmu. Al-Quran itu adalah pintu dari semua ilmu. Kalau yang sudah bisa baca Quran, yang sudah hafal Quran, jangan merasa sudah cukup. Karena Anda baru menaiki tangga yang pertama. Masih banyak tangga-tangga yang perlu Anda lakukan. Maka teruslah berusaha, teruslah istiqomah, bentuklah komunitas yang positif, bentuklah lingkungan yang positif. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita menjadi digolongkan oleh Allah itu menjadi keluarganya, menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat, khususnya syafaat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Itu terima kasih atas banyak sharingnya, informasinya. Mohon maaf sekali lagi apabila banyak kekurangan, kekhilafan dari saya. Insya Allah mudah-mudahan ini tidak silaturahmi yang terakhir, bisa bersilaturahmi kembali di lain waktu, di lain kesempatan, dan juga kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan, tadi sudah disebutkan ada di Facebook atau di Instagram ada yang mau ditanyakan ya silahkan. Ya gitu. Insya Allah selama saya bisa jawab ya dijawab. Tapi kalau nggak bisa ya nggak bisa, gimana lagi gitu ya. Itulah kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rifi. Ya, kita mendapatkan insight yang sangat-sangat bermanfaat ya teman-teman untuk kita yang sebelumnya kita masih bingung gitu. Alhamdulillah malam ini terjawab oleh tadi setengah sesi materi, setengah sesi tanya jawab. Semoga bisa menjawab kebingungan kita selama ini ya tentang Al-Quran. Oke, dengan berakhirnya materi dari Ustaz Rifi, di ujung. Sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi agar acara ini terabadikan. Teman-teman yang bisa on cam silahkan on kameranya dihidupkan. Kita mau ambil foto bersama. Baik. Hamzah minta tolong didokumentasikan. Oke, siap. Saya izin mengambil alih sebentar ya, Ustadz Ammar dan Ustadz Rifi. Iya. Kita masuk ke sesi dokumentasi. Diharapkan kepada seluruh teman-teman yang masih aktif untuk menghidupkan kameranya ya. Untuk yang laki-laki, yang ikhwan, yang akhwat dianjurkan untuk menyalakan juga kamera supaya kita dapat berfoto bersama. Karena pesertanya lumayan banyak, jadi kita ada 3 kali sesi pemotretan. Jadi diharapkan teman-teman di setiap sesi bergaya dengan baik ya, tersenyum dan memberikan senyum terbaiknya dan gaya terbaiknya. Siap ya teman-teman? Kalau gitu saya mulai. Yang pertama, 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Saya kembalikan kepada MC Ustadz Ammar. Nah, teman-teman, kita sudah di ujung acara dan informasi tambahan. Allah ini buka program tahsin tilawah, itu tahsin pekanan, langsung tilawah juz 30. Kemudian yang kedua ada program tahfizul Quran. Nanti insya Allah informasinya akan kita share ke grup peserta. Baik, Ana sebagai pembawa acara dan moderator mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kesalahan atau banyak kata yang tidak layak, dan
terutama tadi terkhusus karena ana telat. Allah, itu murni dari ana lupa. Masya Allah. Ana mohon maaf kepada materi Ustadz Abdul Rifi telah telat, dan kepada teman-teman peserta semua. Karena itu tadi benar-benar murni lupa dari ana sendiri. Ana mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pertemuan malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan dan sebagai wasilah untuk keberkahan serta kelancaran urusan kita semua, karena kita udah melakukan salah satu upaya untuk menjadi sebaik-baik manusia dengan tadi belajar Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dengan mendengarkan materi-materi guru-guru kita. Nah, mari kita tutup majelis kita malam ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Ini yang mau dibacain laptopnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Khairan wa baraka fiikum. Tombol ini di mana Ustaz? Kok enggak ada? Syukran Ustaz Amar. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fiikum. Doain Yusuf Marco Ustaz. Ustaz,